maju bersama. Mari berbagi cerita untuk masa depan bangsa. Program guru penggerak, ayo kita sukseskan selalu bersama. Bergandengan tangan, sehati sejiwa, song-song masa depan. Salam guru penggerak, berinovasi dalam berkarya. Salam guru penggerak, kita ciptakan merdeka belajar. Salam guru penggerak, agen perubahan dalam pendidikan. Salam guru penggerak, lahirkan profil pelajar Pancasila. Salam guru penggerak, salam untuk semua. Majukan pendidikan kita, maju bersama. Mari berbagi cerita untuk masa depan bangsa. Program guru penggerak, ayo kita sukseskan selalu bersama. Bergandengan tangan, sehati sejiwa, song-song masa depan. Salam guru penggerak, berinovasi dalam berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah UPT SPF SDN 277 Pangi-Pangi, yang terhormat Bapak Ibu Guru UPT SPF SDN 277 Pangi-Pangi, dan anak-anakku sekalian yang saya cintai. Syukur alhamdulillah, kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tak henti-hentinya memberikan kita kesehatan. Dan tak lupa pula salawat dan taslim kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengangkat derajat kita. Hari ini saya akan memaparkan diseminasi aksi nyata budaya positif. Jadi aksi nyata modul 1.4 diseminasi budaya positif. Tujuan pendidikan. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Hukuman membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Hukuman, anak membenci kedisiplinan. Konsekuensi, anak menghargai disiplin. Hukuman, paksaan. Konsekuensi, stimulus atau tanggapan. Hukuman, mendorong anak menyakiti diri sendiri. Konsekuensi, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman, konsep diri yang buruk. Konsekuensi, konsep diri yang baik. Hukuman, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Hukuman, marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Konsekuensi, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. 5 posisi kontrol restitusi. Penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Ada kasus murid terlambat ke sekolah. Jadi ini ada video
kita bisa melihat sebagai guru di posisi apa kita pernah berada dan sekarang kita berada di posisi apa. Kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang keliling lapangan basket 5 kali sekalian, biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis Bu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kenceng. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu.
Selamat pagi, Bu. Selamat pagi Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Ya. Itu tadi adalah video 5 posisi kontrol guru. Nah, pasti kita tahu semua kita pernah berada di posisi mana. Kalau saya sepertinya pernah semua. Mulai dari posisi penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan sekarang saya berusaha secara bertahap berada di posisi manajer. Namun kalau di posisi manajer ini itu yang paling bagus karena di sini kita ketika ada anak yang bermasalah, kita tidak langsung membentak, tapi kita panggil baik-baik. Di situ kita nasihati bagaimana anak itu bisa menyelesaikan masalahnya. Konsep disiplin dengan identitas sukses. Konsekuensi penguatan jangka pendek perlu monitoring berkelanjutan, stimulus respon, murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi, sedangkan restitusi, murid bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pemecahan masalah. Jangka panjang, murid menghormati dirinya dan orang lain, murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Segitiga restitusi, tujuannya untuk murid mandiri dan bertanggung jawab. Apa itu restitusi? Restitusi adalah sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Suatu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka kembali pada kelompok mereka dengan karakter lebih kuat menurut Doxen. Segitiga restitusi mulai dari menstabilkan identitas, validasi rasa bersalah dan keyakinan. Menstabilkan identitas, kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Di validasi tindakan yang salah, semua perilaku memiliki alasan. Kemudian menanyakan keyakinan, kita semua memiliki motivasi internal. Ciri-ciri restitusi yang membedakannya dengan program disiplin yang lain. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasar tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi menguatkan dan fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya.
Keyakinan kelas, bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu lebih abstrak dari peraturan, berupa pernyataan universal, dibuat dalam bentuk positif, sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Semua warga kelas dilibatkan saat membuat. Terima kasih. Salam dan bahagia. Itulah tadi pemaparan budaya positif untuk aksi nyata saya. Terima kasih atas partisipasinya. Kemudian mungkin ada sepatah-kata dari Bapak Kepala Sekolah terkait dengan aksi nyata ini. Terima kasih atas diberi kesempatan tentang tugas daripada calon CGP Angkatan 10 ini. Terima kasih, kita juga sambil belajar, dan teman-teman juga alhamdulillah yang tidak sempat masuk di CGP seperti sudah ada pengetahuan yang diberikan kita. Jadi bagi yang sudah, maka dimanfaatkanlah atau dipergunakan bagaimana itu supaya teman-teman juga bisa melakukan seperti apa yang tadi di film itu, di video, bahwa ada beberapa sekali-sekali dipakai yang bagaimana supaya sesuai dengan kebutuhan anak, yang mana yang perlu diberikan, dan karena zaman sekarang zamannya, jadi harus sesuai dengan apa yang disampaikan itu sesuai dengan kebutuhannya, dan mudah-mudahan dia bisa berubah dan kita tidak bosan untuk menyampaikan kepadanya supaya anak ini bisa berubah sesuai dengan materi yang disampaikan tadi, yaitu dari segi 3 restitusi. Jadi terima kasih, mudah-mudahan di sekolah kita ini bisa ada lagi yang bisa lanjut dan bisa memberi kita pengetahuan dari CGP Angkatan 10 ini. Jadi sekali lagi, kalau ada yang bisa sekali-sekali, kalau ada dari teman walaupun sudah selesai, sudah GP, kalau ada pembelajaran yang bisa ditampilkan, kami minta supaya kita ini yang lain bisa juga belajar tentang peningkatan anak kita di SD 277 pagi-pagi. Itulah harapan kami. Jadi alhamdulillah tentang kolaborasi kita di SD 277 sisa kita kembangkan, dan mari kita lihat cari anak bagaimana supaya sekolah kita ini jadi setelah kita meminta bahwa sekolah mau ke 277, malah dia lebih suka untuk bersekolah di kita. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak atas motivasi dan dukungannya. Semoga apa yang saya dapat di budaya positif 1.4 ini bisa saya terapkan di sekolah, dan begitupun juga kepada teman-teman semua. Semoga kita bisa terapkan bersama. Selanjutnya saya mohon juga kepada teman saya yang sering membantu saya dalam menyelesaikan tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Cek. Terima kasih untuk ya seperti itu barangkali Pak. Begini, kami bertiga
sudah pernah mendapatkan ilmu diseminasi budaya positif ini, saya, Pak Alang sama Bu Indah sekarang. Ini kalau kita terapkan memang sangat bagus. Kenapa? Karena posisi kontrol kita tahu, posisi kontrol kita ada di mana. Dan sependek pengetahuan saya, kalau di posisi kontrol yang paling bikin siswa nyaman itu ada di pemantau. Kenapa? Karena di pemantau itu siswa tidak, istilahnya siswa sadar akan dirinya sendiri bahwa kesepakatan apa atau peraturan apa di sekolah yang berlaku. Kita ingatkan, kita hanya mengingatkan kembali kesepakatan kita di sekolah dan di kelas. Seperti contohnya tadi yang Naren itu, mungkin kita sama-sama menyimak videonya. Kalau saya lebih ke pemantau, lebih nyaman di kita dan nyaman di siswanya. Siswa juga tidak merasa bagaimana, karena kenapa? Siswa itu semakin dikerasi bukan takut sama kita, takut pada saat ada di depan tak. Tapi kalau di belakang tak itu ibu, jangan makin nggak takut itu sama kita. Itu yang saya dapat. Dan kami siap bertiga ini, insya Allah kita kembangkan di masjid ini kita kembangkan, kita optimalkan bagaimana kolaborasi kita di sini kita tingkatkan. Dan alhamdulillah kolaborasi kita di 277 sudah sangat luar biasa. Jadi kita terus kembangkan. Begitupun dengan ibu bapak yang belum sempat mengecam CGP atau GP, saya berdoa mudah-mudahan ada program, bahwa ada pernah saya dengar bahwa program CGP itu akan ditiadakan umurnya, istilahnya tua muda bisa masuk semua. Dan mudah-mudahan saya sangat berharap ini bisa berlaku. Kenapa? Karena kalau ini berlaku Bapak Ibu, saya sendiri, kalau saya apa sih tujuan saya masuk CGP kalau cuma untuk mengejar yang namanya pengawas, mengejar yang namanya kepala sekolah? Apalah saya yang cuma seorang guru honorer, tapi ilmunya Bapak Ibu luar biasa. Bisa kita lihat sama Ibu Indah yang sekarang. Saya di sini ikut CGP bukan, jangan makin berpikir bahwa saya mau jadi kepala sekolah, saya mau jadi pengawas, jangan makin Ibu. Itu urusan kesekian kali. Kalau saya pribadi memang ilmunya yang luar biasa. Dan saya berharap semoga kita semua bisa ada di GP ini. Semoga tidak ada di yang berita-berita ini bahwa akan ada pendaftarannya GP tanpa umur lagi, tanpa dibatasi umurnya. Jadi semoga bisa semua ikut di sini. Mungkin itu saja. Dan untuk motivasi untuk Ibu Inna, semangat ini sangat luar biasa. Semoga apa yang ada di diseminasi tak hari ini bisa kita lebih optimalkan lagi untuk dikembangkan bersama-sama dengan masjid kita ini. Ya, terima kasih. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Yuli. Beliau ini adalah CGP Angkatan 8. Dan tak lupa pula juga saya ingin meminta kepada satu orang teman saya lagi dari beliau adalah CGP Angkatan 5. Kedua ini beliau juga tidak pernah berhenti memberi saya motivasi untuk terus semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terkait dengan program guru penggerak, ya, tidak salah memang program-program yang dibuat oleh pemerintah. Pertama, bagaimana untuk meningkatkan sumber daya manusia, terutama di bidang pendidikan, terkhususnya lagi kepada kita semua, bagaimana proses menuntun murid
untuk mencapai kebahagiaan dan keselamatannya. Ini baru di modul 1 1.1 sampai 1.4 itu modul 1. Bagaimana begitu kita masuk di modul 1, bagaimana kita digembleng bagi proses menuntun murid, baik dari tadi seperti di video ada 5 posisi kontrol. Untuk di posisi kontrol tadi saya masih berada di 1 dan 2, belum bisa melangkah yang jauh. Tapi dengan kolaborasi kita di sini yang sangat luar biasa, sedikit demi sedikit kita bisa melangkah ke posisi ketiga, 4, dan bahkan kita bisa terapkan posisi yang kelima. Dan motivasi buat kita semua, jangan pernah berhenti belajar. Mari kita sama-sama belajar untuk menyukseskan cita-cita yang didambakan oleh murid kita. Terima kasih. Terima kasih Pak Alam, dan saya juga bisa sampai berada di titik ini berkat dukungan dari teman-teman semua. Dan saya ingin juga mewakili rekan-rekan teman saya yang selalu memberi saya dukungan. Mungkin Pak Ahmad bisa mewakili. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk memberikan sebuah support kepada Ibu Ina. Saya pribadi sangat mensupport Ibu. Dengan adanya kita di CGP ini, mudah-mudahan sekolah kita ini menjadi lebih baik ke depannya, dan siswa-siswanya juga lebih berakhlak dan bisa mencerminkan nilai-nilai positif dalam hidup dan kehidupan mereka selanjutnya. Ya, insya Allah mudah-mudahan tertanam dalam pribadinya dan bisa menjadi manusia yang sempurna adanya. Ya. Saya kira itu dari saya, dan sekali lagi saya mensupport Ibu dengan masuknya kita di CGP ini. Ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Ahmad. Jadi mohon maaf sebelumnya, saya hanya ingin menyampaikan banyak-banyak terima kasih mulai dari Bapak Kepala Sekolah serta senior saya di GP dan teman-teman saya yang selalu mendukung untuk maju. Semoga kami bertiga dari GP bisa menerapkan ilmu yang kami dapatkan di GP ini dan bisa lebih berkolaborasi lagi. Karena di sini alhamdulillah kemarin penilaian PP itu kita di sini kolaborasinya alhamdulillah sudah baik. Dan untuk selanjutnya, jikalau besok ada lagi pendaftaran CGP, teman-teman yang belum lolos kemarin mendaftar lagi. Jangan pernah bosan untuk mendaftar, karena ilmu yang kita dapatkan di CGP itu Masya Allah luar biasa. Apalagi kalau kita berbicara tentang kolaborasi, karena di CGP itu kita bukan yang diminta itu bagaimana penampilan kita, bagaimana, tapi yang selalu digaung-gaungkan itu mulai dari fasil kami PPK kolaborasi. Itu kan kolaborasi, setiap kami memulai utamakan kolaborasi dan kolaborasi. Setiap kita loga karya kolaborasi. Jadi kolaborasi itu memang betul-betul diutamakan. Jadi terima kasih atas kesediaannya
Bapak Ibu untuk mengikuti aksi nyata saya. Mungkin cukup sampai di sini saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.